ya, ada observasi, pengamatan, ada wawancara. Oke, itu adalah berbagai cara kalau kita menggunakan instrumen-instrumen untuk mendapatkan informasi tadi yang kita peroleh secara tidak langsung. Itu namanya. Artinya apa? Artinya di situ, sorry, maaf. Data primer itu adalah data yang diperoleh secara langsung, ya. Secara langsung yang dimaksud dalam hal ini adalah kita mendapatkan informasi-informasi tadi itu bisa dalam bentuk kuesioner, tadi saya katakan, bisa dalam bentuk tes, bisa dalam bentuk wawancara, atau sekaligus kita melakukan yang namanya observasi atau pengamatan. Ya, jadi itu yang dikatakan sumber data primer. Bisa juga kita menggunakan datanya, sumbernya adalah sumber data sekunder. Sumber data yang kita peroleh secara tidak langsung. Maknanya apa? Maknanya data itu sudah diolah. Ya, data itu sudah dibuat lembaga-lembaga resmi. Makanya Bapak dan Ibu ketika nanti menggunakan sumber datanya, sumber data sekunder, itu dari mana? Ya, siapa yang mengeluarkan data itu? Misalnya BI, BPS, misalnya begitu. Ya, jadi dari judul riset yang Bapak dan Ibu ajukan, itu sudah kelihatan. Ini sumber datanya sumber data apa? Paham ya? Sampai di situ Bapak dan Ibu. Dan yang kedua, di dalam judul penelitian yang disampaikan nantinya, bahwa judul riset itu sudah mengandung yang namanya variabel. Oke, pertanyaan-pertanyaannya di sini adalah di dalam judul penelitian, fungsi variabel itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Contoh, kalau di slide saya ini sudah kelihatan deh. Ada di situ fungsinya sebagai variabel intervening. Berarti kita sudah tahu. Berapa jumlah variabelnya? Berarti kita sudah tahu. Ada berapa fungsi variabel di dalam judul penelitian? Itu kita sudah tahu. Paham ya, Bapak dan Ibu? Dan itu pertanyaan-pertanyaan di awal. Artinya apa? Artinya ketika Bapak dan Ibu nanti mengajukan judul, pertanyaan-pertanyaan ini sudah bisa untuk dijawab. Ya, ada berapa judul penelitian? Sorry, ada berapa variabel penelitiannya? Itu sudah langsung bisa dijawab. Ya, sudah bisa dijelaskan. Apa sumber datanya? Ya, dan di dalam judul penelitian itu juga sudah bisa menjelaskan tempat risetnya di mana, objek penelitiannya di mana, di situ. Gitu ya. Bisa ya sampai di sini Bapak dan Ibu. Baru nanti langkah-langkah berikutnya pada saat kita nanti dalam hal mengolah data baru apa step-stepnya begitu dia. Tapi dari judul penelitian ini kita sudah tahu fenomena masalahnya itu di mana, gitu ya. Fenomena masalahnya di mana. Kalau begitu saya tanya dari judul riset kita, ini fenomena masalahnya di mana? Ya, fenomena masalahnya di mana ini? Siapa yang bisa membantu untuk menjawab? Silakan. Ya, silakan Bu Hanisa. Bu Hanisa, saya lihat di sini ngobrol. Mungkin mau menjawab saya, tapi itu tadi. Silakan Bu Hanisa. Belum, Pak, belum ada jawaban. Tadi kayaknya bukan Anissa, Hanisa. Nah, saya lihat Bu Hanisa tadi ada yang mau ngomong dia mungkin karena di mute itu jadi Ah, eh, bukan Pak, maaf Pak, ini saya sambil ada kerjaan.
Jadi saya Oh, ngobrolnya sama teman kerja. Maaf ya Pak ya. gitu. Makanya tadi mungkin ada yang mau disampaikan sehingga di mute ya. Pikiran saya Hanisa, Hanisa ya bukan Anissa, Hanisa mau menjawab. Gitu. Ya. Heeh. Ya, silakan siapa yang bisa membantu? Mungkin Anissa, tadi Hanisa. Mbak Anissa, silakan Mbak Anissa. Ya. Kalau dari judul riset ini, yang menjadi masalah penelitian saya itu di mana? Dari judul yang ini ya, Pak. Ya, nah, yang kita tampilkan ini. Masalahnya di kinerja. Di kinerja. Kinerja. Ada lagi yang lain? Silakan. Pak Happy? Ya, Pak, izin Pak. Ya, silakan Pak Happy. Kalau lihat dari judulnya, di masalahnya di hubungan kepuasan kerja terhadap kinerja ini Pak, pegawai. Oke. Satu lagi, ada lagi yang lain, Bu Deborah? Iya Pak, sama di kinerja pegawai di OPD Batam sebenarnya masalahnya. Oke, baik. Jadi Bapak dan Ibu, kalau saya buatkan modelnya yang sederhana ini, masalah itu adalah di kinerja. Bisa ya? Jadi kalau kita lihat dalam judul penelitian ini, masalah riset kita itu adalah kinerja. Gitu ya. Jadi kalau nanti ditanya, masalah penelitian Bapak dan Ibu itu di mana? Bukan di kompetensinya, bukan di lingkungannya, bukan di komitmennya. Tetapi permasalahan itu adalah di kinerja. Bisa sampai situ ya? Jadi cari fenomenanya, ada apa? Karena begini, fenomena masalah itu identiknya dengan fungsi variabel yang namanya adalah variabel dependent. Ya, apa itu variabel dependent? Kan saya sudah mungkin mengingatkan kembali. Tipe variabel yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel independen. Ya, jadi kalau kita sudah menemukan apa fenomenanya, ya sekali lagi saya sampaikan, berarti itu adalah sudah menjadi variabel dependen. Harus dijelaskan ada masalah apa tentang kinerja pegawai itu. Itu dia. Oh iya Pak, kita harus pahami dulu makna kinerja itu apa. Ya, kalau dia mungkin di pemerintahan itu identiknya pegawai, gitu ya. Jangan nanti kita melitinya di pemerintahan, kita buat di situ kinerja karyawan. Ada hal-hal yang begitu. Lupa dia copy paste-nya, gitu Pak Edi. Nah, dia berbicara di instansi pemerintahan, dia buatnya di situ kinerja karyawan, ya. Jadi tolong itu dipahami. Yang ada itu memang konsep teorinya itu adalah kinerja, kan gitu ya. Kalau pegawai, karyawan itu sudah objek yang nantinya mau kita teliti. Oke? Jadi ada masalah apa kinerja pegawai yang ada di OPD yang ada di Kota Batam? Berarti berapa OPD dia kan begitu tuh, ya kan? Banyak OPD. Bisa sampai di sini ya. Jadi ada masalah apa? Oh iya Pak, kinerja pegawai dari beberapa OPD ini misalnya targetnya tidak tercapai, ya kan? Gitu ya. Ketidaktercapaian tadi itu harus didukung dengan data sekundernya, data kuantitatif bahasanya begitu. Nggak bisa kita mengatakan, iya Pak, beberapa bulan ini kinerja pegawai itu rendah. Nggak bisa. Orang rendahnya berapa? Itu akan yang ditanya. Bisa sampai di sini ya, saya pelan-pelan dulu supaya bisa memahaminya. Sehingga nanti Bapak dan Ibu ketika diskusi nantinya itu sudah clear. Jangan nanti bingung-bingung. Karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan standar dulu yang disampaikan.
untuk mengarahkan kira-kira apa yang menjadi masalah penelitian. Kalau sudah kita temukan masalah penelitiannya, maka kita sudah bisa menjelaskan ada nggak didukung dengan data kuantitatif. Oh iya Pak, selama 3 bulan ini capaian kinerjanya cuma 50%. Mana buktinya 50% tadi? Jangan kita menyatakan itu rendah saja. Itu kurang akurat. Oke. Kalau kinerjanya beberapa bulan atau beberapa tahun ini mengalami penurunan, misalnya begitu ya. Lihat, ini kinerjanya kinerja siapa? Apakah kinerja orang per orang atau kinerja daripada tim atau divisi? Kan begitu tuh ya. Apakah itu juga kinerja daripada organisasi? Nah, ini tolong dipahami. Oke, bisa ya sampai di situ Bapak dan Ibu. Artinya tingkatan-tingkatan ini kita harus pahami ya. Kinerja organisasi itu kan sudah akumulasi dari kinerja individu kan gitu ya. Jadi tolong dipahami itu. Jadi Bapak dan Ibu harus mendukung dengan data kuantitatifnya. Kalau itu sudah tersampaikan, maka kita harus lihat, kita harus cari kira-kira variabel apa sih yang akan mempengaruhinya. Itulah yang disebut dengan variabel independen. Nih, tuh. Tipe variabel yang menjelaskan atau yang mempengaruhi variabel yang lain. Dalam hal ini adalah variabel dependen. Saya sampai di sini Bapak dan Ibu bisa ya. Baru nanti dimodifikasi. Ilustrasinya begini. Kalau kita tidak memasukkan fungsi variabel yang lainnya, berarti penelitian kita model penelitiannya seperti ini. Ya, bisa Bapak dan Ibu ya. Nih, ketika ini saya tiadakan. Ya, ketika ini saya tiadakan ini. Nih, ini saya tiadakan. Ini saya berikan warna dulu ya. Nih, coba saya warnai sebentar ya, Bapak dan Ibu. Ini saya warnai. Ini asumsinya saya tiadakan dulu. Sehingga model risetnya adalah seperti ini. Oke, bisa ya. Tetapi, nah, ini. Untuk di strata 2 maupun di strata 3, itu model risetnya tidak bisa lagi begini. Kita butuh sebuah pendalaman. Ya, pendalaman itu maknanya adalah ada fungsi variabel yang lain. Fungsi variabelnya apa, Pak? Ini dia. Coba Bapak dan Ibu lihat, ini dia. Ada namanya fungsi variabel moderatif. Ada namanya fungsi variabel intervening. Gitu ya. Yang akan kita masukkan ke dalam judul penelitian. Nih, bisa sampai di sini, Bapak dan Ibu. Sehingga kalau kita masukkan sebagai variabel intervening itu apa artinya? Nah, mungkin ini sudah Bapak dan Ibu dapatkan ketika di sesi 1. Saya ingin mengingatkan kembali. Nih, coba pahami daripada variabel intervening. Artinya apa? Artinya di sini adalah variabel tersebut menjadi hubungan yang tidak langsung. Artinya variabel independen tadi itu tidak memiliki hubungan secara langsung, tetapi menjadi hubungan yang tidak langsung. Atau kata lainnya adalah variabel perantara. Yang dikatakan hubungan tidak langsung itu seperti apa, Pak? Hubungan yang tidak langsung itu seperti ini. Nah, ini dia. Nih. Jadi posisinya itu adalah di tengah. Maksudnya di tengah itu adalah di antara kompetensi terhadap kinerja, tapi dia melalui kepuasan kerja. Ini dia. Ya, atau kalau mau kita lihat seperti ini. Nah, ini mediator.
Ini posisinya begini. Jadi variabel independen ini menjadi hubungan yang tidak langsung terhadap variabel dependen. Ada variabel yang mendahului dia. Itu yang kita sebut yang namanya fungsi variabel mediator. Bisa kira-kira sampai di sini Bapak dan Ibu? Bisa ya? Bisa Bapak dan Ibu? Kalau ada pertanyaan silakan. Bisa ya? Jadi posisinya lihat di situ. Jadi fungsi variabel kita tadi itu sudah memasukkan kedua fungsi variabel tambahan tadi. Apakah dia intervening, apakah dia moderating. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya sebelum saya lanjutkan. Ya, dari judul penelitiannya sudah jelas. Di sini mengandung ada variabel intervening. Ya, Izin Pak, mau ya nanya Pak. silakan. Ya, Saya masih bingung Pak, kalau yang Hmm. mediator itu, yang intervening itu yang mediator atau moderator ya Pak? Mediator sama. Jadi kata lain intervening Intervening. itu ini kata lainnya ya. Kata Ya. lainnya itu adalah yang pertama variabel intervening itu sama juga dengan variabel mediasi. Oh ya baik. Ya, kalau dia mediator itu orang biasanya begitu. Jadi kalimat yang benar itu sebenarnya adalah variabel mediasi bukan mediator. Mediator itu orang. Penempatan kalimatnya itu kurang tepat kalau di dalam penelitian. Hmm. Ya kan? Kalau kita sering kan negosiator, moderator, ya gitu ya, Pak Rahman ya. Ya kan? Iya. Terus kata lainnya lagi apa? Perantara itu sama itu. Nandia. Bisa ya? Eh, Di situ i- ya. iya Pak, berarti kalau misalnya untuk moderating, yang moderator itu ya Pak, yang moderator. Kan Iya, tadi ada dua tabel ya Pak. betul. Ya mediator berarti itu untuk intervening, kalau misalnya moderator itu untuk moderating ya Pak ya. Ya. Jadi kalimatnya dalam hal ini adalah moderator itu sama juga dengan moderating. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, paham ya? Nanti di judul sudah bisa seperti itu. Jadi banyak kata-kata yang bisa kita pahami ketika kita mengatakan apakah itu variabel intervening, mediasi, itu sama ya. Oke, bisa ada lagi yang lain? Udah? Ya. Kalau sudah, kita lihat lagi sini. Bagaimana kalau nanti fungsi variabelnya kita jadikan kepuasan kerja tadi ini kita jadikan sebagai variabel moderating. Lihat posisinya, ya. Bisa ya? Jadi kepuasan kerja ini memperkuat atau memperlemah. Coba, apa itu moderating? Nah, ini dia. Moderating itu variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen dengan variabel dependennya. Ya, contohnya tadi seperti ini. Apakah kita menduga kompetensi terhadap kinerja yang dimoderasi oleh kepuasan kerja tadi itu memperkuat atau memperlemah? Gitu ya. Memperkuat atau memperlemah. Teorinya pasti memperkuat. Kan gitu ya. Dengan lingkungan kerja bagaimana? Dengan komitmen organisasi bagaimana? Lihat arah panahnya. Ya, lihat arah panah. Panahnya lihat di situ menyentuh garis yang mana dia. Bisa ya sampai di sini? Jadi judul Bapak dan Ibu nanti seperti ini. Oke, bisa ya? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ya, silakan. Kalau tidak ada, dari judul penelitian tadi kita sudah tahu riset kita di mana kita lakukan.
di OPD di Kota Batam, ya, atau di dinas, ya. Ini organisasi perangkat daerah atau sekarang namanya dinas, misalnya begitu ya, di Kota Batam. Jadi kita lihat kinerjanya siapa yang mau kita teliti, kinerjanya si pegawai. Berarti kita sudah berbicara populasi dan sampel. Oke, saya Bapak dan Ibu, populasi dan sampel. Populasi itu apa ya? Populasi itu yang memiliki karakteristik. Ya, karakteristiknya siapa ini karakteristik? Contohnya gini, Pak. Contohnya kalau misalnya saya ingin meneliti mahasiswa di dalam sebuah universitas, kira-kira security masuk nggak? Gimana Pak Rahman? Security masuk nggak? Harusnya tidak, Pak, karena tadi Bapak nyebutnya mahasiswa, Pak. Ya, tapi kalau security-nya mahasiswa boleh nggak? Nah, ya gimana? Kal- Kalau di lingkungan kampus ya bisa masuk, Pak. Tapi kalau mahasiswa ya konteksnya mahasiswa aja, Pak. Iya, tapi kalau misalnya tadi security-nya tadi mahasiswa, kira-kira masuk nggak? Bisa Ya nggak? masuk, Pak. Masuk, masuk, bisa. Masuk ya. Oke. Itu yang saya katakan. Jadi harus memiliki karakteristik. Oke. Baik. Dari populasi, maka kita ambil yang namanya sampel. Kan ya? Sampel itu apa? Sampel itu sebagian daripada populasi gitu ya. Ini kan? Pak, kalau jumlahnya itu artinya baru nanti ditanya berapa jumlah populasinya. Berarti kita harus jelaskan berapa banyaknya, begitu ya. Oh, jumlah mahasiswanya itu sebanyak 200. Jumlah populasinya, ingat itu ya. Jumlah populasinya. Populasi size-nya itu. Jadi pertanyaannya, siapa populasinya ini? Oh, pegawai Pak. Oh, mahasiswa. Berapa size populasinya? Berapa besarnya populasi tadi? Oh, Pak, kalau mahasiswa di sini berjumlah 200. Paham ya, sampai di situ? Sampai 200. Itu kan masih general. Dari 200 mau kita ambil sampel. Sampelnya siapa di sini? Nah, kan gitu ya. Sampelnya itu siapa? Oh, kalau mahasiswa dalam hal ini kita jadikan sampelnya, ini mahasiswa yang mana? Begitu nanti. Berarti kita harus tahu yang namanya teknik pengambilan sampel. Ya kan? Gitu ya. Teknik pengambilan sampelnya dibagi dua bagian. Acak dan tidak acak. Random atau non probability dan non probability. Acak dan tidak acak. Gitu dia. Itu teknik pengambilan sampel. Karena yang kita tanya di situ adalah mahasiswa. Mahasiswa yang mana? Nah, kalau kita bersifat acak berarti mahasiswa manapun. Tapi kalau dia tidak acak, nah ini tadi Anda, Bapak dan Ibu harus menggunakan yang mana dia. Apakah berdasarkan kriteria? Oh Pak, saya maunya mahasiswa yang aktif Pak. Nah, terus mahasiswa yang mana? Oh saya mau mahasiswa S2 manajemen. Itu kan berarti dia sudah pakai karakteristik. Tapi kalau tidak, berarti seluruh mahasiswa yang identitasnya mahasiswa itu yang dia nanti jadikan sebagai sampel. Paham ya? Bapak dan Ibu, sampai di situ. Baru nanti berapa size sampelnya? Berapa besarnya sampel? Dalam pengambilan sampel, itu ada yang namanya sampel yang jumlahnya diketahui
dan ada yang namanya jumlah sampel yang tidak diketahui. Gitu ya Pak Edi ya. Kalau saya mau meneliti pelanggan yang ada di Starbucks, saya tahu nggak jumlah pelanggan? Tahu nggak? Hmm? Kira-kira menurut Pak Epi, kalau sering nongkrong di Starbucks, ya. Tahu nggak jumlah jumlah sampelnya? Atau jumlah populasinya diketahui nggak? Tidak, Pak. Tidak ya. Pasti. Iya. Artinya jumlah pastinya kita tidak ketahui. Tapi kadang-kadang kan kita bisa mendapatkan data dari informasi dari mereka kan gitu ya. Tapi kan itunya informasinya boleh dikatakan kurang akurat karena mereka tidak mencatat berapa pengunjung yang setiap hari kan begitu tuh jumlahnya kan gitu ya. Kalau berdasarkan data penjualan ya bisa saja. Oke. Kalau begitu di dalam penelitian difasilitasi. Kalau jumlah sampelnya diketahui, rata-rata orang menggunakan yang namanya rumus Slovin. Ya, rumus Slovin. Atau juga menggunakan tabel Chris Morgan. Ini dia. Tabel Chris and Morgan. Jadi kalau kita misalnya kita ketahui jumlah populasinya, kalau Chris Morgan ini sudah dia tentukan sampel yang representatif itu berapa. Contoh, kalau kita misalnya mengetahui jumlah populasinya adalah 150, berarti sampel representatifnya itu adalah 100 berapa ini? Saya agak kecil kali ini. 108. Ya, paham ya, Bapak dan Ibu? Jangan nanti kalau ditanya Prof C harus tahu ya. Ini berapa jumlah sampelnya? Ya begitu. Kita harus tahu jumlah sampel saya itu diketahui atau tidak. Kalau misalnya jumlah sampelnya sudah diketahui, itu N besar ya. Eh, simbolnya N besar. Tabel Chris and Morgan, dia menggunakan tabel ya. Kalau jumlah populasinya 380, berarti sampel yang representatif menurut dia adalah 191. Saya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau dia menggunakan Slovin, dia akan hitung. Ya, saat N sama dengan lihat N kecil itu adalah sampel. N besar dibagi dengan 1 ditambah N besar dibagi dengan alfa pangkat 2. Oke. Besar kecilnya jumlah sampel itu tergantung daripada error kita. Alfa yang kita gunakan. Berapa persen kita gunakan error? 5% kah? 10% kah? Semakin kecil errornya, maka semakin besar jumlah sampelnya. Semakin besar alfanya, maka semakin kecil jumlah sampel. Saya, Bapak dan Ibu. Pak, N itu apa? Sama. N itu adalah jumlah populasi. Ya, jumlah populasi. Masukkan rumus, misalnya dapatlah 89,7. Bisa. Ini adalah sampel minimal. Jadi harus ada pembulatan. Jadi 89,7 jangan 89 aja. Ya, karena manusia nggak ada yang setengah. Ada setengah kan nggak ada kan? Nggak ada, pasti bulat. Ya kan? Misalnya nanti hasilnya 89,3, jangan 89 aja. Ya, minimal 90. Harus genap karena 89,3 nggak ada. Yang tiga ini gimana hitungnya? Paham ya? Sampai di situ ya, Bapak dan Ibu. Jadi adanya pembulatan. Gitu ya, Panas? Paham ya? Sampai di sini Panas? Siap, Pak. Ya, Siap-siap. oke. Jadi digenapkan dia. Baik. Ini kalau jumlah populasinya diketahui, Pak. Tapi kalau jumlah populasinya tidak diketahui, misalnya, kita menggunakan rumus
Lameso, ya, rumus Lameso. Yang tadi Starbucks kan kita nggak tahu ini. Kita mau penelitiannya di fokus di marketing misalnya. Kita mau meneliti si customernya, persepsi si customernya, si pelanggannya, gitu ya. Ya, kita mau meneliti pihak luar. Kadang-kadang kan jumlahnya kan kita nggak ketahui itu berapa itu yang di Starbucks, ya kan? Jadi karena jumlah populasinya tidak diketahui dan kita harus berestimasi. Estimasinya berapa? Estimasinya bahwa yang sering datang ini sekitar berapa persen, misalnya begitu, ya. Yang berkunjung di tempat kita ini dalam 1 bulan itu berapa persen? Dalam bentuk persentase harus. Kenapa? Karena gini, N itu adalah ukuran sampel, ya. Karena ini mau kita cari. Z itu adalah tingkat kepercayaan yang diinginkan. Misalnya tingkat kita 95%, 90% itu sama juga dengan error tadi, alpha. Ya, sama ya, Bapak dan Ibu. Bisa sampai di sini ya. P itu adalah estimasi, ini tadi yang saya bilang. Estimasi proporsi atau persentase populasi yang diyakini akan memiliki karakter yang kita cari. Biasanya 0,5 jika tidak ada informasi sebelumnya. Jadi kita pakai sekitar 0,5 atau 50%. Lihat ya, margin of error-nya atau tingkat kesalahan yang kita terima itu berapa persen? Misalnya kita buat kan 5%. Masukkan aja rumusnya di situ. Dapatlah dia berapa jumlah sampel yang kita inginkan. Baru nanti setelah jumlah yang kita dapatkan tadi, kita menggunakan apa? Apakah probability sampling atau non-probability sampling? Acak atau tidak acak? Ya, kalau misalnya pelanggan tadi itu, ya sifatnya di situ eksidental. Siapa yang ketemu, ya itu langsung. Acak dia, tapi yang bersifat eksidental. Siapa yang ketemu, kita kasih. Siapa yang ketemu, kita kasih. Begitu. Ya, bisa ya sampai di sini. Jadi, Bapak dan Ibu, dari judul penelitian kita tadi itu sudah kita ketahui. Ini responden kita siapa? Apakah jumlah populasinya diketahui atau jumlah populasinya tidak diketahui? Paham ya? Sampai situ ya? Paham ya? Ada pertanyaan silakan. Nah, nih ya, yang mau kita teliti tadi malam, yang disampaikan, yang ditanya si Nadia, ya, atau Pak Rahman, ini dia. Fokusnya di sini. Apakah di manajemen sumber daya, marketing atau keuangan? Bisa ya sampai di sini, Bapak dan Ibu? Bisa? Bisa ya? Bisa. Ada pertanyaan silakan sebelum saya lanjutkan. Kembali ke laptop, ke judul. Izin Pak Ada mau tanya pertanyaan? Pak. Ya, silakan. Ya, Harus ya, Pak untuk silakan. yang jumlah sampel yang sudah diketahui tadi biasanya itu yang sering dipakai kan tadi ada 2 rumus Pak. Itu pakai yang mana Pak? Ya, ya bebas saja. Mau pakai Slovin boleh, Hmm. mau pakai tabel juga boleh. Kan yang penting kita punya dasar, Ya. ya kan? Terus tadi yang Slovin itu kan Tapi ya. kecenderungan itu banyak menggunakan Slovin, ya. Slovin tadi yang pakai rumus tadi Pak ya. Yang pakai rumus. Oh ya, tadi kan ada alfanya Pak ya. Alfanya itu 0,1 itu didapat dari mana Pak? Itu estimasi kita. Kita itu Estimasi. menunjukkan besar kecilnya jumlah sampel tadi. Kalau jumlah sampel kita kan rata-rata menggunakan analisis jalur itu di atas 100. Ya, ini juga tuntutan daripada aplikasi. Kalau dia pakai Amos itu data yang jumlah sampel yang goodness of fit itu
itu harus di atas 200 biasanya gitu. Gitu Pak Rahmat. Jadi kadang-kadang Ya Pak. karena Jadi jumlah sampel kita ya, terbatas, misalnya begitu 200, kan nggak mungkin kita ambil sampel lagi kan? Misalnya nih, ya berarti itulah jumlah sampel, itulah jumlah populasi, itulah jumlah sampel, itu namanya sensus, ya, ini tuntutan. hmm, Tapi kalau misalnya boleh di bawah itu juga, ya terserah. Kalau kita menggunakan rumus Lopit, kalau misalnya kita gunakan 0,1 tadi, itu kan justifikasi kita, Pak Ara. 0,1, 0,05 gitu ya, itu justifikasi kita. Dan itu akan mempengaruhi jumlah sampel kita tadi, besar kecilnya. Gitu ya. Artinya Pak, ya, 0,5 dan ya. 0,1 itu adalah batas toleransi kita di dalam hal untuk menentukan jumlah sampel yang diinginkan. Gitu dia. Hmm, Gitu ya. ya. Gimana Pak Rahman? Baik Pak. Ya, Ya Pak, itu berarti rentangnya antara 0,05 sampai 0,1 gitu Pak ya. ya, Alfanya tadi itu. iya, boleh juga pakai 0,01. Tapi kan gitu, semakin kecil alfa kita, jumlah sampelnya semakin besar. Besar. Ya, kan gitu kan. Jadi setelannya di situ. Ya Pak. Kalau pakai Baik Pak, terima kasih. 0,01 takutnya di bawah 100 gitu Pak Rahman. Nah, kan? Nah, itu kendala kita. Berarti kita Ya. harus pakai 0,05. Ini hanya sekedar untuk supaya suaranya enak gitu loh Pak. Kalau kita karaoke itu kan kita harus ya kira-kira ngejasnya itu pakai yang mana kita. Ya, Ya, gitu ya Pak Rahman ya. ya Pak. Ya, silakan yang Ya Pak, lain. terima kasih Pak. Ya, yang lain. Nah, Bu Deborah ya. Oh iya Pak, Iya, kan misalnya kita sudah dapat nih jumlah sampel kita misalnya 50 gitu kan. iya. Tetapi kan dalam pengolahan kemarin bisa dijelaskan kita bisa mengurangi nih kalau memang ada sampel yang tidak bisa dimasukkan ke data gitu. Jadi ketika kita interpretasikan ke misalnya seperti itu Pak, nggak ada masalah kan Pak gitu. Kira-kira jadinya kan jumlahnya berkurang tuh jadinya gitu. Kira-kira gimana Pak? Oh, gini Bu Deborah. Itu nanti pada saat kita mengolah data. Tapi jumlahnya itu kan kita harus tentukan dulu. Gitu ya. Jadi pada saat kita mengolah data dengan jumlah sampel yang sudah kita tentukan tadi, pada saat diolah, ternyata Bu Deborah ada yang data ekstrim. Itu tadi yang Bu Deborah masukkan. Kalau dia data ekstrim, itu harus dikeluarkan. Nggak boleh. Memang nanti kita harus sampaikan bahwa memang ada beberapa data yang ekstrim. Oke, data ekstrim itu kita tahunya dari mana? Tahunya di situ adalah ketika kita menggunakan asumsi klasiknya. Ya, asumsi klasiknya di situ kan ada yang namanya heteroskedastisitas. Ya kan? Bahasanya adalah outlier. Jadi ada data yang memang terpencil. Nah, gitu dia. Contohnya apa, Pak? Contohnya begini. Dia kan kita menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5 gitu ya Bu Deborah. Tapi si kawan ini jawabnya 1 semua. Kan berarti dia yang paling rendah. Dari jumlah sampelnya dia sudah mencukupi. Tapi ketika kita mengolah data, kenapa? Outlier ini bisa mengganggu hasil penelitian yang kita hasilkan. Maksudnya apa? Hipotesis kita bisa terganggu gara-gara itu. Gara-gara itu data kita tidak normal. Karena dianggap dia outlier, Pak. Pertanyaannya sederhana begini. Ada 10 butir pernyataan. Saya Bu Deborah, ada 10 butir pernyataan. Ingat ya, Bapak dan Ibu. Dari 10 butir pernyataan itu, kita menggunakan skalanya skala Likert. Skala 1 sampai dengan skala 5. Pertanyaan saya, berapa jumlah yang paling rendah yang dijawab oleh responden? Hmm? Dari 10 butir pernyataan, dengan skala 1 sampai dengan 5, berapa jumlah
jawaban responden? Minimalnya berapa? 10 Pak. 10. 10 ya. Maksimalnya Maksimal ya kali 10 kali 5, 50. 50. Kan begitu ya. Makanya kalau ada yang menjawabnya sampai 60, berarti dia mengisinya di atas pohon. Mengganggu. Bukan mengganggu lagi itu, Pak. Ya kan? Di luar Udah di dari luar dari batas kewajaran dia. batas kewajaran. Itu ya, Bu Kemarin kalau Deborah. nggak salah pernah pernah Prof, tunjukkan juga berupa skala ya Hmm, berupa linear gitu terus ada dot-dot sesuai dengan jumlah audio apa partisipannya. Ada satu yang out of the boundary. Itu yang harus betul, kita koreksi ya. benar. Itu yang dikatakan outlier tadi. Jadi itu Ya, adalah yang kita sebut yang namanya asumsi heteroskedastisitas. betul. Heteros. Itu yang mengganggu sehingga dia tidak normal karena dia terpencil. Gitu Bu Deborah. Jadi boleh, boleh. Silakan. Tapi makanya saya bilang tadi, kalau datanya dalam hal ini kita menggunakan path analysis, analisis jalur namanya, kan gitu ya. Itu harus datanya harus di atas 100. Yang kita khawatirkan tadi begitu. Dia ngisinya di atas pohon Pak Sapri, apa Pak Anas. Hah? Macam kita ujian UMPTN dulu. SPPMB ya Pak Evi ya. Oh, PTN, Pak. Iya itu dia tadi. Tengok, ini kan nggak dia baca-baca. Dia jawabannya 1 2 3 4 5 kan? 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4. Dia main tebak-tebak buah manggis. Sehingga apa? Sehingga ketika kita lihat jumlahnya itu dia paling kecil. Ada yang ekstrim, 5 semua. Nggak mungkin. Itu yang harus kita ketahui datanya Bu Deborah. Nah, itulah yang harus kita eksekusi. Nah, makanya hati-hati kalau ada responden-responden yang seperti itu dibuang saja, nggak usah diikutkan dia, diganti aja dia. Boleh, Tapi kita Pak takut Bambang, mengurangi kan? maaf Ya, silakan. Pak Bambang, maaf. Saya dulu ya, dia mana ini pernah sebagai Halo, responder. Itu sebelum ngisi itu malah di ya halo Pak, halo, ya, 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 silakan. halo. Ya, halo, Ya, saya halo sebelum Pak, halo, halo. kuliah manajemen ini, saya kan ya Pak, halo, Ya, ya, dengar Pak, dengar, 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 dengar ya. Oke. dengar Pak, dengar. Ya, saya pernah saya pernah dulunya ngikutin ngisi kuesioner. Cuma Betul. ini dulu ya sebelum kuliah manajemen ya Pak ya. Di sama apa moderatornya atau organisernya itu malah menyarankan untuk memberi penilaian itu dengan nilai yang ekstrim gitu Pak. Biasanya standar Likert 1 sampai 5 yang nomor 3 normal ya. Yang 4 sama 5 itu kan setuju, yang 5-nya sangat setuju. Jadi jangan isi setuju, isi aja langsung sangat setuju. Atau kalau tidak setuju jangan nomor 2 tapi 1 sekaligus. Malah disarankan begitu, Pak. Kita karena Hmm. saat itu kadang nggak ngerti apa-apa, ya udah kita isi ekstrim gitu. Itu gimana tuh Pak Bambang? Ya, yang saya maksud ini adalah kalau itu silakan, tidak ada persoalan Pak. Tapi kalau semua butir begitu, itu yang saya katakan tadi ekstrim. Karena kan nilai kita kan nilai akumulasi, Pak. Iya, akumulasi. Iya. Jadi nilai akumulasi itu yang mau kita lihat. Kalau nilai pada satu butir itu seperti itu, monggo silakan, tidak ada persoalan. Ya, jadi jawaban saya kemarin itu apa nilai Likert 1 sampai 5 tuh ya kalau nggak angka 1, angka 3, angka 5, 2, 4-nya nggak ada gitu karena dianjurkan jangan 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 nanggung gitu kasih jawaban. 2, 4 itu kan istilahnya nanggung gitu. Ya, ya. Ya ini Pak, Tidak. makanya di kita ini beda dia dengan eh, persepsi orang luar, Pak. Kalau di Oh, kita ini kan susah, Pak. Kita ini memang kayaknya aku pernah, kan susah kan? Kayaknya iya, kayaknya setuju. Ada model-model begitu gitu loh. iya.
Ya kan? Jadi makanya skalanya kita pakai skala Likert. Jadi kalau sebetulnya semakin semakin rigid kita itu semakin akurat, Pak. Karena persepsi orang kan. Persepsi Mhm. orang tuh nggak sama. Di kita ini makanya pakai yang namanya skala ordinal. Jadi 1, 2, 3, 4 itu, Pak. Hmm. Jadi tidak Oke. ada yang namanya langsung saja sangat sangat apa tuh? Sangat tidak setuju itu tidak ada, Pak. Tidak setuju, sangat sangat setuju itu nggak ada. Nah, gitu dia. Jadi Hmm. skalanya Oke. nggak sampai 5, 4 ya buatnya. Tapi Oke. likat itu adalah ganjil. Hmm. Seharusnya semakin irisannya semakin semakin apa namanya semakin dekat itu semakin akurat seharusnya begitu. Hmm. Itu dia. Jadi kalau dalam satu butir pernyataan dia menjawabnya begitu, monggo silakan tidak ada persoalan. Yang kita khawatirkan itu adalah semua jawaban dia itu ekstrim. Maka ketika kita nanti akumulasi, itu nanti dia nilainya terpencil sendiri, Pak. Kecil dia. Gitu dia panas. Hmm. Jadi kita lihat di situ nilainya nilai akumulasi, bukan nilainya nilai masing-masing. Itu ya. Karena nanti yang mau kita hitung kan nilai akumulasi. Makanya akan kelihatan dia akan memencar. Dan itu juga Pak Anas, pada saat nanti kita menggunakan yang namanya PLS, misalnya seperti itu akan kelihatan, Pak. Itu langsung butirnya. Kalau begitu langsung dia butirnya merah, Pak. Karena standarnya tadi kecil itu. Karena dianggap dia tidak memahami pertanyaannya. Itu dianggap begitu, Pak. Jadi si responden tadi ini dianggap tidak memahami. Masa jawabannya itu dia? Kan begitu tuh. Hah? Nggak mungkin kan? Berarti ada apa gitu. Kok yang lainnya kan kita bandingkan aja, Pak. Yang lainnya itu mereka memahami. Makanya dia terpencil sendiri, Pak. Mereka terpencil sendiri dia. Kalau terpencil sendiri itu yang dianggap aneh. Kalau dia dianggap aneh, ini harus dikeluarkan. Kenapa? Takut mengganggu daripada hasil uji hipotesis kita. Makanya kata Bu Deborah tadi itu harus di drop, diganti, sebaiknya diganti, gitu ya. Jadi sebaiknya jangan membuang ya, tapi kita mengganti dengan responden yang lain. Gitu. Kalau kita ganti nanti lama-lama habis Bu, ya kan? Nah, jadi kita mengganti kan, saya bilang tadi sampel minimal kita berapa kan gitu kan. Jadi kalau ada yang misalnya yang seperti itu ya kita ganti dengan responden yang lain untuk bisa menutupi itu dengan tanpa mengurangi jumlah yang tadi. Kecuali data kita terbatas. Ya, ya Bu ya. Kecuali data kita terbatas. Gitu dia. Contoh misalnya jumlah populasinya tadi sama dengan jumlah populasi sama dengan jumlah sampel. Rupanya ada outlier. Kita kan nggak ada lagi, Bu. Paham ya? Paham ya Bu Deborah ya? Ya kan? Tadi jumlah populasi sama dengan jumlah sampel. Kan itu kan? Berarti itulah jumlah populasi, itulah jumlah sampel. Kalau dia 200 berarti 200. Ternyata ada outlier satu. Kan nggak ada lagi orangnya. Kalau gitu nggak apa-apa. Bisa, Ibu? Iya Pak, berarti saya sudah dapat kesimpulan. Berarti ketika kita ada sampelnya misalnya 50, kita harus ada cadangan nih gitu. Ada sampel cadangan namanya gitu. Enggak, kan, Supaya ketika, bukan cadangan istilahnya. Artinya apa? Artinya tadi kan kita mengambil sampel sebagian daripada mm-mm, populasi iya. Jadi jangan menggunakan rumus pas-pasan ya Pak ya. ya. Hah? Jangan pas-pasan kita ambil di itu ketika kita survei jangan pas-pasan sesuai dengan jumlah sampel kita gitu tadi Iya, saya tangkap. Jadi ada beberapa yang menjadi nanti ketika ada pengolahan kurang itu nanti disisipkan lagi gitu iya, cadangan-cadangan yang kita udah pegang gitu. Siap betul. Pak, siap. Oke Pak, makasih Ya, Pak. ya. Jangan galau pokoknya. Gimana Panas? Hmm. Saya saya malah berpikir yang kemarin workshop itu, kalau Amos itu kok malah bertentangan ya. Dia malah menganjurkan untuk mendapatkan probabilitas tinggi itu untuk melakukan sistem pengguguran gitu. Itu gimana Iya, ya?
Enggak, itu gini, panas. Itu tuntutan model, Pak. Ini Oh, cut off. tuntutan model. Oke, Iya, untuk dapat hasil. Oke, oke, betul. oke. Jadi nggak bisa Oke. kita samakan. Ini kan kita dalam proses populasi dan sampel dulu, kan gitu kan. Pada saat di dalam proses pengolahan kita tadi, ini tuntutan model. Oke, oke. Oke, tuntutan Iya, model. itu Oke. tuntutan model tuh, Pak. Makanya kita harus mendrop. Nah, melakukan yang namanya di situ mendrop yang menurut kita itu tidak normal itu kan kita harus menormalkan Pak bahasanya. Itu yang kita sebut Hmm. kita treatment Pak. Mentreatmentnya di mana? Lihat datanya tadi. Nah, ya, kita lihat datanya. Kan yang dibuang itu kan bukan jumlah respondennya Pak. Yang di drop itu adalah jumlah butirnya Pak. Butirnya ya betul. Iya, beda dia. Yang Beda. di Bora ini dia itu respondennya Pak. Karena jawabannya itu ada yang ekstrim tadi. Jadi harus diganti Hmm. orangnya. Kalau yang itu tadi jumlahnya tetap, tapi butirnya tadi itu yang bermasalah. Butirnya, butir respon ya. Oke. Iya. Gimana Pak Nas? Oke, sip, Pak. Terang Iya, benderang, Pak. iya. Pak Epi mulai tak bahagia dia gawat kita deh nih. Mulai lemas kita nih panas. Ya, Pak. Ah, Pak, Mau persiapan malam minggu itu, Pak. aduh gawat kita tuh. panas. Ah, malam, malam minggu di Bengkong pula itu jadi Udah, gawat. lah, ada live musik, Pak ya. Ah, Izin, Pak. ya silakan. Pak, terkait dengan Tapi sebelum eh Pak Epi tanya, ya, kayaknya Pak Epi ini udah nggak mau lagi di tepi pantai dia Pak. Inilah dia. lagi di izin Pak, lagi di Kayaknya kantor, Pak. Ada kerjaan juga, Pak. kayaknya agak masuk angin kan. Jadi harus indoor dia, nggak outdoor lagi dia. Silakan Pak Epi. Ya, Diganti ini sama Pak, Bu Leli dia. pemahaman terkait dengan variabel intervening Iya. tadi, Pak. Jadi Nah, kalau kita lihat dari contoh judul yang Bapak sampaikan, pengaruh iya. kompetensi, lingkungan kerja, Hah? dan ke komitmen organisasi. Iya. Ini kan sebagai variabel independen dari Pak ya. Iya. Nah, artinya kan dari variabel independen ini kan dia mempengaruhi ke variabel apa nih? Variabel intervening, Pak ya. Betul. Nah, berarti nanti variabel intervening mempengaruhi eh, Iya. kepuasan Kinerja. kinerja kerja gitu, Pak ya. Iya, betul. Jadi independen ke dependennya tidak langsung gitu, Pak ya. Iya. Berarti kita ngukur terhadap kepuasan dulu, baru ngukur kepuasan terhadap kinerja gitu, Pak ya. Baik. Jadi saya bukakan lagi, Pak. Ya, saya bukakan. Saya share. Kan gini ya. Ini ya, Pak. Ya, Pak Epi. iya benar. Ya, jadi nanti kita ingin melihat nilai koefisien yang mau kita lihat nanti, Pak Epi. Apakah dalam hal untuk meningkatkan kinerja tadi ini, nilai koefisien yang mana yang tinggi? Apakah dia langsung kompetensi ke kinerja atau langsung kompetensi terhadap kinerja melalui kepuasan? Itu nanti ada nilai koefisiennya. Nilai besarannya nanti itu akan kita bisa menjelaskan, oh iya Pak, ternyata di OPD di Kota Batam ini untuk meningkatkan kinerja itu harus melalui kepuasan Pak, tidak serta-merta secara langsung. Nanti begitu dia Pak Edi. Jadi nanti nilai koefisiennya ada. Nilai koefisiennya. Jadi nanti yang diuji nih, nanti diuji nih. Ini yang dikatakan secara direct effect ke kinerja, kompetensi ke kepuasan ini direct effect juga, Hmm. kepuasan kerja ke kinerja ini namanya direct effect juga. Nah, jadi Betul, langsung. Nanti nilai-nilai inilah nanti yang akan kita kalikan, kita bandingkan mana yang lebih besar. Gitu dia. Gitu ya Pak Epi ya? iya. Iya. Kalau dia Pak Epi, dia sama-sama signifikan. Nah, kalau kompetensi ke kinerja signifikan, kalau melalui kepuasan dia juga signifikan. Kan sama-sama signifikan nih, meningkatkan kinerja. Terus pertanyaannya begini. Pertanyaannya adalah kompetensi ini harus melalui kepuasan kerja atau tidak? Nah, maka kita bandingkan nilai koefisiennya, nilai korelasinya. Kan gitu ya. Jadi saya ke Pak Anas, apakah harus melalui Pak Happy? Kan gitu tuh. Nanti nilai saya ke Pak Happy berapa, nilai Pak Happy ke Pak Anas itu berapa, itu kita kalikan.
Baru kita bandingkan. Saya dengan Pak Anas secara langsung, saya dengan Pak Epi secara langsung, Pak Happy dengan Pak Anas secara langsung, itu nilainya akan kita bandingkan, gitu Pak Epi. Itu ya Pak Epi. Ya, jadi nilai koefisiennya mau kita lihat berapa nilainya. Dan itu nanti aplikasi itu sudah ada nilai koefisiennya. Bisa, Pak Epi? Paham? Ya, Pak. Paham ya? Siap. Makasih, Pak. Nah, ya, nanti akan saya tunjukkan, ya. Saya tunjukkan caranya nanti di PLS seperti apa. Tapi kalau bisa pelatihan, gitu. Kalau gini-gini agak agak repot. Izin Pak, mau nanya Ya, Pak, tadi saya kurang memahami untuk direct indirect itu bagaimana ya Pak? Boleh dijelaskan kembali Pak? baik. Jadi saya sharekan lagi. Jadi yang dikatakan direct effect itu kompetensi ke kinerja itu direct effect. Pengaruh langsung. Dah, ya kan? Yang dikatakan indirect effect atau pengaruh tidak langsung, kompetensi terhadap kinerja itu melalui kepuasan kerja, itu namanya indirect. Jadi untuk meningkatkan kinerja tadi, apakah langsungkah atau tidak langsung? Jadi tidak langsung ini maksudnya kompetensi terhadap kinerja harus melalui kepuasan kerja. Itu yang dikatakan direct effect dan indirect effect. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah mengerti Pak. Ya, oke, makasih. Pak, izin Pak. Ya, Berarti silakan. kalau kita mau lihat total pengaruhnya itu, eh, gimana itu Pak? Itu kan ada pengaruh langsung dan tidak langsungnya. Apakah nanti dengan misalnya gambar yang tadi, masing-masing variabel punya model sendiri, atau misalnya kalau kita run di satu aplikasi, eh, nanti model yang didapatkan, model ya Pak, atau persamaan atau apa ya istilahnya ya, eh, dari yang izin Pak, mungkin boleh di-share ulang Pak yang tadi tuh Pak. Apakah nanti akhirnya kita dapat eh, tujuh, tujuh model statistik, misalnya dari kompetensi ke kepuasan kerja, masing-masing ke interveningnya itu kan Pak ada tiga, Betul. masing-masing variabel terikatnya tiga, kemudian dari intervening ke terikatnya satu, berarti tujuh. Apakah nanti kita dapat tujuh model, kemudian untuk melihat pengaruhnya di jumlah, atau kalau kita running dengan satu aplikasi, akhirnya keluarnya satu modal saja, apa itu yang dengan angka-angka di statistik itu gitu Pak. Paham ya Pak? Bapak paham nggak pertanyaan saya? Tuh Iya, itu iya, yang iya, saya. iya, iya. Baik. Ya itu Gini, aja baik. Pak. Baik. Semoga Jadi gini, baik, Bapak dan Ibu. Model riset ini adalah mencerminkan daripada hipotesis. Ya, itu yang mau kita jawab. Itu pertanyaan daripada Bu Ellen tadi. Ya, jadi dalam satu model ini tadi itu mencerminkan daripada hipotesis yang mau kita turunkan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ingat itu, ya. Pertanyaan saya adalah, kalau dia secara langsung, berapa jumlah hipotesis kita? 7. 7 ya? Kalau langsung ya Pak, langsung 3 Ya, Pak. 3. Langsung 3 3 apa Pak. 7? Kalau langsung 3. 3 Pak. Bukan 7. Bukan salah tadi Pak. Coba pahami benar-benar. 7 apa 3? Langsung kan Pak? Kalau Ya, langsung langsung. 3 Pak. Bukan 7. Kan kompetensi ke kinerja, lingkungan kerja ke kinerja, komitmen organisasi ke kinerja. 3 Terus Pak. kepuasan kerja ke Empat, kinerja? Pak. Itu Bukan Pak. kepuas sama kinerja. Jadinya 4. Berapa jadinya? Berapa 4. Pak? Bukan Pengaruh 7. langsungnya, Nggak pengaruh, dihitung. Bukan pengaruh 7. langsungnya jadinya 4 itu, Pak. Kalau kalau ini Bukan variabelnya 7. variabelnya hanya 3, macam belangnya 1, macam belangnya tidak usah dihitung. Izin, Pak. Kalau Ya, pengaruh langsung kan ini kita pakai intervening ya. ya. Pengaruh tapi tetap dihitungkan pengaruh langsungnya. Jadi kompetensi ke kepuasan lingkungan kerja, ke kepuasan komitmen organisasi juga kepuasan itu juga dihitung. Terus Oke. kompetensi ke kinerja itu juga terhitung pengaruh langsungnya, lingkungan juga, dan komitmen organisasi ke kinerja itu juga ada pengaruh langsungnya. Jadi nanti kalau baru hipotesis ke pengaruh tidak langsungnya, baru kompetensi kepuasan melalui kinerja melalui kepuasan dan seterusnya. Jadi berapa jumlahnya?
Nah, itu dia, Pak. Berarti kami belum paham berarti. Berapa Eh, jumlahnya? Berapa? Kalau Helen bilang 3, Pak Anas bilang 3, kalau Nisa bilang 7 sah. Hi- Hipotesis langsung aja dulu ya. Kalau saya totalkan nanti Ya, langsung dan tidak langsung ada berapa? Nanti begitu. Iya, Pak. Langsungnya ada ya, berapa? 3 Pak. 3 ya. Helen, Nisa Pak. berapa? Langsungnya. Pak Evi berapa? Nisa lama. Berapa langsungnya? Langsung 3 Pak, izin Pak, maaf. 3 ya. Pak Rahman? 3, Pak. Aduh. Gimana? Ini, Mana yang ini, Pak? baik. Yang mau kita teliti itu adalah kan kinerja itu yang pertama. Kinerja. Ya. Pengaruh langsungnya. Berarti ada berapa? Ada berapa? Kalau langsungnya 3 kan? Ada 4. Kok bingung-bingung? Lihat arah panahnya. Kan Hah? kepuasan kerja kan mediasi, Pak. Iya, Itu tapi kan dia moderator. fungsinya kan sebagai variabel independen terhadap kinerja. Udah? Jadi Nanti kepuasan itu, kerja, izin Pak, kepuasan kerja ikut jadi independen juga Pak nantinya. ya independen terhadap kinerja sebagai independen dia. Kan saya bilang pengaruh langsung dulu kan. Kalau pengaruh langsung, Ya dulu. pengaruh. Ya. Kepuasan kerja itu bukan X loh, Pak. X itu, Z Pak. kan dia. Iya, Z. Kan kita langsung dia ke Oke. kinerja. Kan Z itu, Pak. Z itu adalah cuman membedakan posisi dia sebagai variabel, fungsi variabel aja, Pak. Biar orang mudah mengenalinya itu panas. Maka dia disebut Z. Pembeda dari kinerja. Kinerja itu Y. Gitu ya. Hmm. Saya yakin pada saat belajar Amos kan itu dikasih tahu, yakin itu sama Pak Sihar. Ya kan? Ya, dia pasti menggunakan Z itu yang terbening. Itu pembeda saja, tapi fungsinya dia sebagai variabel independen ketika ke kinerja. Paham ya sampai situ Bapak dan Ibu? Oke. Oke. Boleh diulang, Pak? Gimana, Pak? Statement terakhir, Pak? Jadi jadi gini, ini kan kepuasan kerja kan sebagai variabel interpening katanya. Iya, Seringkali Ya. disimpulkan dengan variabel Z supaya iya, membedakan antara variabel yang lain. Paham? iya, Pak. Ya. Pada saat pengujian secara langsung, Z ini kita anggap adalah sebagai variabel independen terhadap kinerja itu secara langsung. Oke, Fungsinya oke. tadi, Setuju, Pak. fungsinya tadi. Setuju, Pak. Oke. Oke. Jadi ada berapa secara langsung? 4, 4. 4, bukan 7. Bukan berarti, Pak. Kalau dari penjelasan Bapak, 4 berarti. 4 ya, bukan 7. Bukan. Karena, Bukan. kalau 7 Jadi, itu total semua, eh, total semua Yang itu hipotesis, dulu. total Yang antar semua. variabel sendiri itu Ka- langsung kategori langsung itu Kalau berapa? kalau kinerja 4 kan, Pak. ya Kalau antar variabelnya bisa 7 gitu, Pak. Setuju. bukan Mm-mm. antar variabel. Kepuasan kerjanya Oh, 3. keempat, kinerjanya 4, Empat. gitu kan, Ya, Pak. Ya, Kan langsung ke kepuasan itu kepuasan. kan 3. 4 aja. 3. Iya, kepuasan 3. Iya, benar. Ke kinerja berapa? Ke kinerja 4, Pak. Berapa Itu jumlahnya? 7. 7. 7. Udah. Eh, Ingat, ketika dalam satu model akan kelihatan mana independen, mana intervening kan gitu ya. Mana itu dependen kan gitu panas. Hmm. Ketika tadi pertanyaan Bu Helen tadi dalam konteks persamaan, pengaruh langsungnya itu ada 2, ke kinerja 1, ke kepuasan 1. Oh, gitu. Itu persamaannya tuh Bu Helen. Nah, karena Pak kepuasan kerja tadi itu kita anggap sebagai Z tadi yang bahasanya Pak Anas itu Mm-mm. fungsinya nanti terhadap kompetensi, lingkungan, dan komitmen. Itu dia sebagai variabel dependen. Paham? Hmm, berarti Paham ya?
kita membuatnya ini adalah karena ini kan full model ini namanya full model. Tapi ketika kita buatkan persamaan, itu nggak bisa dalam konteks full model itu. Kita harus satu-satu kita lihat. Itu yang dikatakan direct effect. Kan kita harus cari nilai koefisiennya, kompetensi terhadap kepuasan. Ya, kepuasan terhadap kinerja kan ada nilai koefisiennya nanti. Jadi jumlah pengaruh langsungnya ada 7. Oke, bisa sampai di sini? Bisa? Jadi kepuasan kerja itu kita jadikan dia sebagai dependent dengan variabel kompetensi, lingkungan kerja, dan komitmen. Itu dulu dipahami. Bisa, Bu Helen? Nah, Bu Helen udah hilang dia. Dia yang Hadir, bertanya. Pak. Hadir, Ya. Pak. Masih di Hah? sini. Jadi kan Pak, kepuasan Pak. kerja ini ya Pak ya, bisa 2 kali. Dia bisa jadi independen, bisa jadi dependen gitu ya Pak ya. Iya, dengan siapanya begitu. Iya, siap Pak, begitu. Ya, dengan siapanya dia. Kalau dia dengan kinerja, kepuasan kerja ini dia sebagai variabel independen. Ketiga komitmen lingkungan dan kompetensi, kepuasan kerja itu sebagai variabel dependen. Bisa? Dependent. Bisa sampai di situ? Bisa? Nah, sekarang adalah kita mencari pengaruh tidak langsung. Udah? Nah, kalau dia pengaruh tidak langsungnya, baru kepuasan kerja itu kelihatan dia sebagai variabel intervening. Paham? Nah, kalau gitu berapa jumlah hipotesis kita? 7 lah. Tetap 7. 10. Walah. 10, Pak. Kalau sama interveningnya kan 3 ya, pengaruh Iya. nggak langsung. Terus. Ya, Terus. pengaruh langsungnya kan tadi ada 7 ya. Jadi kalau kita pakai intervening berarti 3. Jadi totalnya 10. 10. Apa dengan mana itu? Apa dengan apa dia? Yang pengaruh nggak langsungnya itu kompetensi terhadap kinerja melalui kepuasan, lingkungan kerja terhadap kinerja melalui kepuasan kerja, dan komitmen organisasi terhadap kinerja melalui kepuasan. Oke. Bisa Pak Anas? Disitulah kelihatan variabel interveningnya dia. Gimana Pak Anas? Paham ya? Sampai Pak. situ? Ketika kita berbicara pengaruh tidak langsungnya, maka kepuasan kerja itu baru kelihatan dia sebagai variabel intervening. Gitu ya. Kompetensi terhadap kinerja melalui kepuasan. Baru kelihatan di situ dia sebagai variabel interveningnya. Lingkungan terhadap kinerja melalui kepuasan. Dan udah 9. Komitmen terhadap kinerja melalui kepuasan sudah 10. 10. Ya. Ya. Oke. 10. Bukan 12. Hah? Bukan 12 dia, Panas. Bukan 12. 2 lagi dari mana, Pak? Bukan 12. Mana tadi? Enggak, tadi 7 sudah paham. Sudah ya, 7 udah Panas paham sudah paham direct. 7 tadi. Paham. 7 dan 10-nya paham sih, Pak. Kalau 12 dari Sudah. 7 dan 10-nya sudah paham. paham, Pak. Paham. 7 yang 7-nya paham. 10-nya juga indirect-nya paham. Plus 3 Paham. kan melalui Paham, Pak? mediasi. Terus kalau saya Terus yang katakan 2 12, lagi 12-nya yang kalau 12 mana lagi, Pak? tampilkan graf modelnya lagi, Pak. Modelnya Pak, mana, Pak? modelnya ya. Ya, sengaja saya hilangkan. Udah? Tahu 12? 12 dari Tahu mana 12? coba? Nah, siapa yang tahu saya berikan nilai A. Izin jawab, Pak. Kalau Ya. Oh, Bapak double. Sebentar. 10, 11. izin jawab, Pak. Kalau misalnya tadi Bapak Bambang bilang ada 12, jadi kompetensi lingkungan kerja komitmen itu secara keseluruhan mempengaruhi kinerja. Itu hipotesis yang ke-11. Yang
Ke-12 berarti kompetensi lingkungan kerja, komitmen terhadap kinerja melalui kepuasan kerja itu secara bersamaan. Itu yang hipotesis yang ke-12. Ya, ada masih yang keliru. Keliru menyampaikannya. Sedikit lagi. Coba perbaiki lagi Anissa. Yes. Ya, bahasanya sedikit lagi. Izin, Pak. Ya, silakan. Kompetensi Baru dan nongol. Aduh, mana aja ini temannya Pak Rahman nih. Silakan. izin, Pak. Mana Kompet- orangnya? Kompetensi dan lingkungan kerja melalui kepuasan kerja, sorry, Pak. Kompetensi dan lingkungan kerja mempengaruhi kerja lewat kepuasan kerja, Pak. Yang kedua, lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi terhadap kinerja. Izin, Pak. Oh, enggak. Kalau panahnya ya bisa itu Pak. Bukan begitu. Kurang tepat. Si Penggabung. Anissa tadi ya. Nah, silakan Panas. Enggak, Pak. Ini Mbak Nah, Anisanya silakan. lurusin lagi. Iya, silakan Anissa. Ngopi dulu, Mbak. Bentar Pak, saya Belum. coba perbaiki dulu ya Pak ya. Kan Iya, kurang iya. tepat Kalau aja kan ya. Iya, betul. kurang 2 ya, Pak ya? Iya, kurang 2. Tadi Ini dia Anissa nih, sudah kurang 2. Kalau menyampaikan, tapi ada yang saya kurang ngitungnya kok kalimatnya kurang 3. pas. Tadi kan sudah 10 Satu, tadi hipotesis kita. Saya bilang itu hipotesisnya bukan 10 lagi, tapi 12. 2 lagi ya. Nah, iya. Penggabungan ya. Iya. Penggabungan kompetensi. Penggabungan betul, memang penggabungan dia. Kompetensi, lingkungan kerja, komitmen. Hmm? Udah? Berarti kan Pak, ini bisa jadi Ya, bersama-sama dia kompetensi lingkungan kerja, komitmen, bersama-sama eh, apa namanya berhubungan dengan kepuasan kerja. Kemudian bersama-sama lagi mereka tempat-tempatnya Terhadap kinerja. terhadap kinerja gitu, Pak. ya, good. Nah, jadi bahasanya si Hana tadi itu sudah pas, si Anissa tadi, tapi itu tadi jangan kata-kata ada pakai interveningnya lagi, tetapi tadi yang dibilang Budi Bora, kompetensi lingkungan kerja, komitmen dan kepuasan kerja secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja. Jadi Ya, Pak, kalau misalnya kita S2 Pak, ke-12 itu harus kita masukkan sebagai hipotesis yang harus dibahas semuanya gitu Pak, ke-12-nya. Gitu Pak. baik. Ya, Izin ya, ya. Pak. Ini juga menjadi dilematis beberapa belakangan hari ini. Nah, kalau dia pakai pet analisis, memang simultan itu nggak perlu lagi. Tetapi ada juga promotor, karena tujuan pet itu adalah sesungguhnya ya, substansinya. Ini namanya pet. Beda dengan ini. Ini beda dengan ini. Ya, ini adanya namanya regresi berganda. Kalau ini sudah multiple regresi, jadi pemaknaannya sudah berbeda. Tapi ada juga meminta menambahkan hipotesis, tolonglah ditambahkan secara simultannya, gitu ya. Tolong, kalau dia SPSS, dia bisa untuk mencari F hitungnya, kan gitu ya. Tapi kalau misalnya PLS, itu sekali ngeran itu dia nggak bisa kalau dia versi 3. Tapi kalau dia versi 4, itu bisa kita sendiri kita buat, tapi dengan caranya melakukannya seperti ini. Artinya apa? Ketika kita nanti menggunakan aplikasi PLS misalnya, Amos misalnya, itu nggak bisa dalam satu software. Kita harus pindah ke software lain. Tapi sekarang PLS 4 itu bisa untuk mencari secara simultan. Nah, gitu dia. Paham ya? Itu panas yang saya bilang tadi. Software-software sekarang tadi itu sudah memperbaiki diri dia gitu. Ya kan? Kadang-kadang ada kita minta
Pak, bisa nggak kita cari ini secara simultan tadi, yang 11 dan 12 tadi? Di PLS bisa sekarang. Tapi sebenarnya tujuan daripada pet analisis ini adalah tidak lagi mencari secara simultan, nggak perlu. Karena bagi dia, PLS Sam Amos dalam hal ini di Israel itu ingin melihat goodness of fit modelnya, nggak melihat lagi secara simultannya. Paham ya, Bapak dan Ibu? Dia ingin melihat kriteria goodness of fit modelnya tadi. Karena model yang pet gini dengan yang lurus gini ini kan berbeda, gitu loh. Karena sudah ada variabel yang di tengahnya. Apakah model ini baik atau tidak? Maksudnya baik dalam hal ini, apakah dia harus mendahului daripada variabel ini atau tidak? Itu dia yang saya katakan tadi. Makanya sampai 9 kriteria. Kalau itu sudah lulus, berarti model kita bagus. Nggak perlu lagi kita mencari secara simultan. Secara automatically, kalau goodness of fit modelnya sudah bagus, itu simultannya juga sudah bagus. Itu ilustrasinya. Walaupun memang di aplikasi itu tidak bisa dimunculkan dengan melihat uji F-nya. Uji F itu bisa dilihat di SPSS. Tapi sekarang model yang SPSS ini diolah di dalam PLS itu bisa. Dia akan keluarkan itu uji F-nya. Tapi modelnya seperti ini yang kita buat gini, dia nggak bisa mengeluarkan uji F. Kita harus buat modelnya begini di PLS. Baru dia bisa. Paham ya? Sampai di sini ya? Paham ya? Kenapa? Karena ini ya, ini mungkin ada nggak di sini dia. Duh, coba saya cari ya di Bapak dan Ibu. Bentar ya. Bentar ya, Bapak dan Ibu, saya lagi cari file. Bentar ya, saya akan coba untuk melihat. Bentar ya, Bapak dan Ibu ya. Saya coba untuk menggantikannya. Udah kelihatan? Ah, ini dia nih. Coba lihat dulu. Ah, di sini dia.
Jadi SPSS itu nggak bisa dia membuat gambar begini, nggak kelihatan. Karena apa? Karena PLS sendiri itu Sam Amos, Lisrael itu langsung bisa ada menunjukkan indikatornya di sini. SPSS nggak bisa. Jadi dalam hal pengolahan datanya nanti kan begitu ya. Di PLS tadi itu kita sudah tidak lagi menunjukkan adanya ini indikatornya, langsung yang biru-biru saja dan gambarnya nggak bulat tapi sudah kotak, dianggap itu sudah yang observed. Jadi yang biru ini sebenarnya yang unobserved, dengan adanya indikator menjadi yang observed dia. Ya, ini kan latent variable ini Ya. yang masih abstrak. Dengan adanya indikator tadi itu dia bisa menjadi observed. Ya, ketika kita di PLS dengan menggunakan simultan tadi, kita sudah tidak menggunakan yang bulat lagi, tetapi yang sudah dikatakan yang ini. Ya, yang kotak dia, yang observed, bukan yang unobserved. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi apa namanya gambarnya tadi ini, secara simultannya tadi itu di SPSS bisa dia, tetapi dia apa namanya mengujinya seperti ini. Nih, dia pakai kotak, beda kan? Tadi kan elips. Ini dia kotak. Paham ya, Bapak dan Ibu? Bisa ya sampai di sini? Ya. Itu dia. Jadi ada 12. Bisa? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Memang harus pelatihan dia Pak Anas. Jadi kita langsung bisa mentreatmentnya. Jadi kita bisa tahu membedakannya. Oh, ini kita belajar dulu ini, nanti baru kita belajar yang lain. Bapak dan Ibu kan sudah tahu Amos, ya kan? Nanti kita PLS dan Israel. PLS-nya sudah PLS 4. Israelnya sudah Israel 10 deh. Jadi antar versi saja itu sudah berbeda nih. Ya. Ya, ada lagi? Silakan kalau tidak ada ini tugasnya, ini Bapak dan Ibu, ini tugasnya. Nah, ini tugasnya nih. Ini tugasnya. Ini Pak, minimal maaf, 4 variabel. Pak izin tanya Pak. Ya, silakan. Berarti itu nanti kalau misalnya untuk tesis nanti itu apakah simultan tadi tetap ada atau kita nggak pakai nggak apa-apa Pak? Ya, dan itu kembali lagi kepada promotor pembimbingnya. Ya, kalaupun ada ya lebih bagus. Kalau nggak ada bukan berarti salah, paham ya, Bapak dan Ibu ya? Karena substansinya itu secara simultan itu nggak perlu lagi dilihat kalau kita sudah menggunakan Smart PLS, Amos, Israel itu nggak perlu lagi dilihat. Tapi kalau ada ingin menambahkan lebih lengkap lagi, ya tidak ada persoalan. Paham ya, Bapak dan Ibu? Ya. Silakan Pak Nas, kalau ada yang mau ditanya. Jadi kita ini dari tugas ini kita bikin model SEM-nya dulu ya Pak ya, Iya, betul. sesuai dengan ini, terus Iya, baru kita kembangkan. benar. Apa menjadi masalahnya, ya kita identifikasi, kita rumuskan. Ya itu tadi, minimal 10 halaman dan maksimal 15 halaman. Buat yang bagus, supaya apa? Supaya nanti Bapak dan Ibu ketika mengajukan judul tadi, kalau sudah di ACC, kan tinggal dikembangkan lagi tuh, ditambah-tambahkan lagi, gitu ya. Ketika ditambah-tambahkan lagi, ya udah, berarti, nah, proposalnya sudah selesai Pak Anas. Kan gitu ya Pak Anas ya? Ya kan? Pak Anas sudah membuatnya minimal 4 variabel, seperti yang tadi. Buatkan variabel intervening atau moderating. Buat modelnya tadi begini. Nah, ini kan udah enak tuh kan? Nah, ini udah enak dia.
Kan berarti sudah jadi itu. Tinggal dikembangkan apa kajian teorinya apa yang relevan. Buat modelnya tadi sudah ada buat modelnya. Terus metodologi penelitiannya, penelitian itu di mana, populasinya apa, kan dia sampelnya apa, kan gitu ya. Buat daftar pusaka. Selesai, Pak Anas. Jadi nggak proposalnya? Jadi, Pak Anas. Nah, kan tinggal mengembangkan aja kan, tinggal diskusi aja. Tapi saya sarankan, nah ini saran saya, ketika nanti membuat itu, jangan menghubung-hubungkan yang tidak punya hubungan gitu ya. Ya, ada nggak hubungan? Nih, saya sampaikan lagi, ya Bapak dan Ibu, ada nggak hubungan, Pak Epi? Ibu-ibu hamil yang ada di Indonesia dengan tingkat populasi kanguru yang ada di Australia, ada nggak? Mana Pak Pak Yuniat? Diulang, Pak. Itulah awalnya suka ngulang aja. Dia liatin pesawat, Pak. Oh, ya Pak Yuniat. Jadi ada nggak hubungan ibu-ibu hamil yang ada di Indonesia dengan tingkat populasi kanguru yang ada di Australia, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak nyambung, Pak. Ya. Jadi nanti untuk mengkaitkan hubungan antar variabel jangan begitu, paham ya? Itu yang saya maksud. Nih, ketika nanti menghubungkan antar variabel, Bapak dan Ibu, jangan seperti yang tadi. Ini harus ada logikanya. Makanya saya seringkali merubah judul penelitian mahasiswa. Ya kan? Kalau dia seminar, saya rubah semua. Ya, saya buat itu kembali lagi seperti di Pertamina, Pak Anas. Kembali dari nol. Ya, jadi teringat ini Pak Bambang. Ya, Jadi bukan hanya yang tidak yang irrelevan aja, yang sesuatu yang sudah pasti juga tidak dimasukkan juga ya Pak dalam model bisa. SEM ini ya. Benar. Enggak maksudnya sesuatu yang sudah pasti tidak apa kalau bisa dihindari dari hipotesa ini. Ya, jadi yang saya maksud tadi juga bahwa ketika kita menghubungkan antar variabel, lihat panah panahnya itu harus punya logikanya Pak Panas. Logika ini Maksud saya, dibantu uh, dibantu dengan riset-riset sebelumnya. maksud saya gini Pak Bambang. Tadi kan yang tidak relevan antara ibu hamil sama Ya, kanguru. betul. Itu poin pertama. Poin kedua juga sesuatu yang sudah pasti juga tidak boleh kita masukkan. Misalnya yang dari seminar kemarin itu ya, kenaikan BBM pengaruhnya terhadap kenaikan ongkos kendaraan, ongkos Betul. transportasi itu kan sesuatu yang sudah pasti. Betul. Jadi Betul. penelitian itu tidak boleh kita masukkan lagi gitu karena Oh, tidak enggak perlu salah, enggak, bukan. Hah? Harus, iya itu kan yang mendukung kita, Pak. Tapi dalam kondisi Tapi kan penelitian itu kita, nilainya sudah pasti ada, sudah pasti tanpa disurvei juga sudah pasti ketahuan hasilnya kan. betul. Itu Tapi ya. kan kita melihat koefisiennya, Pak. Oh, oke. Berarti boleh ya. Boleh. Justru Hmm. itulah dalil kita, dalil yang sohe, Pak. Boleh, silakan. Tapi kan riset kita dengan riset dia kan bisa berbeda nanti, Pak. Kira saya sesuatu yang udah pasti tidak perlu lagi diteliti gitu. Enggak, kalau yang sudah pasti dalam hal ini sebenarnya bukan tidak boleh diteliti. Boleh, Pak. Karena kita dipengaruhi oleh dua faktor, ruang dan waktu, Pak. Aha. Kita kan ingin melihat berapa besar koefisiennya. Oke, mencari Ketika dia koefisien. sudah pasti, dia kan menjadi sebuah teori, Pak. Ketika kita mengatakan di lapangan tadi itu berbeda, kan ini kita menentang teori, Pak. Ah, Apa argumentasi Pak Saryal? Kan begitu nanti. ah, oke. Iya. Jadi ketika kita membangun hipotesis, itu kita sudah menggunakan teori yang namanya positivism teori, Pak. Hmm. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi kan hasilnya kan bisa saja signifikan, bisa saja tidak signifikan. Kan itu, Pak. Boleh, Pak. Bukan nggak boleh, boleh. Makanya Pak, teori yang justru relevan. bagus kan, Pak. Kalau kita Nah, udah tahu, kalau kita sudah ada coefisiennya bisa membuat peramalan kan, Pak. Ya satu, iya, ya dua gitu. betul. Itulah yang dikatakan regresi tadi. Iya. Forecastingnya tadi itu. Berapa kenaikannya itu? Apakah diikuti dengan kenaikan Y? Kan itu dia panas. Makanya nanti kita lihat apakah arahnya positif atau
negatif. Sudah dibuktikan, Pak. Bonus itu mempengaruhi kinerja nggak, Pak? Itu sudah pasti kan? Pasti. Ya Tapi udah. kita pengen tahu berapa pengaruhnya. Begitu Pak Anas. Bukan nggak boleh dia. Tapi di perusahaan B, bonus itu nggak mempengaruhi kinerja, Pak. Hmm, Ya kan? Ternyata begitu, iya. Pak. Kenapa? Oh iya, Pak. Karena uang sepak kanan sepak kiri itu ternyata lebih besar dibandingkan dengan bonus. Itu Bu Deborah paham itu, Pak. Ah, itu saya bilang. Kan? Paham ya, Panas ya? Ya, Iya. Gaji itu mempengaruhi kinerja, iya. Selama ini gajinya nggak pernah diambil, Pak. betul. Ya udah, itulah dia, Pak. Makanya saya nggak setuju dengan statement yang begitu. Kurang pas bagi saya. Oke, Bisa, Panas? paham. Pak, Pak. Kita kan mau Kasih, cari. Pak. Jadi kita nggak, jangan takut kalau misalnya nanti hasil penilaian kita tidak signifikan. Kita kan ini menghindari yang tidak signifikan, tuh Bu Deborah. Ini kan seolah-olah kalau dia tidak signifikan, penelitian kita salah. Enggak. Berarti ada sesuatu. Kan Batam dalam hal ini dengan curah, dengan mendung, geledek, itu kan yang normatif yang kita anggap itu sebuah kebenaran, Pak. Akan turun hujan, itu kata Pak Happy. Tapi di Batam nggak berlaku teori itu. Hmm, Terik panas, hujan, buat sakit kepala. hujan. Hah? Bayangkan tuh Pak. Ada apa? Berarti kan ada sebuah gejala yang memang kita lewat kita amati. Gitu. Ini kan kita dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Karena ada gaya gravitasi itulah makanya benda itu jatuh, Pak. Ya jatuh. Tapi kalau di ruang angkasa, teori itu nggak berlaku, Pak. Nah, kan riset itu begitu dia, Pak. Gitu, Pak Deborah. Cocok, Pak, cocok. Bapak aja kemarin Pak yang ngasih apa teori workshopnya Pak. Gitu ya. Iya, tapi saya katanya ilmunya belum sampai. Jadi gimana lah? Nggak boleh saya. Itu dia. Ya kan? Cocok, cocok kamu rasa, Bu Deborah. Gitu ya. Ya, Panas. Ya, Pak. Ya, jadi sistematikanya begitu. Nah, ini rumusan masalah. Jadi kalau ini sudah ada, cepat selesai. Masuk semester 4 langsung seminar hasil atau sidang proposal, Panas. Oh, udah Panas pun langsung cepat langsung ke Indonesia berapa hari, dan langsung balik lagi ke Rusia pun nggak ada persoalan, Panas. Sudah sidang, Panas. Ya, Tinggal nunggu sidang, apa, wisuda aja, kan gitu ya, Panas ya? ya. Iya, kan? Ada masalah tuh, Panas. Nah, ini yang harus kita gas, kan gitu kan? Nah, biar cepat selesai, nggak lama-lama. Habis S2, S3 gitu, Bu Deborah. Pak Evi, ya kan Pak Evi? Lanjut kan? Sabar dulu. Nah, inilah dia, aku ngegas nanti sabar nanti berhenti, udah malas nanti. Ya, ya cocok Pak Indrawan ya. Pesawat itu harus dipanasi. Kalau dia nggak dipanasi, gimana dia mau take off? Ah, jalan di tempat aja lah, kan gitu kan? Ya, ya Pak Yon. Nah, kan? Siapa? Iya, makanya dipanasi pesawat itu biar dia bisa take off. Jangan nanti pada saat yang di India itu, pada saat landing dia ngebom, dia Ya, gedung katanya, udah nggak bisa lagi dia mau ngapa-ngapain, ya kan? Sayang. Kalau Pak Happy kan terus bahagia dia, Pak. Nggak ada pakai jeda dia. Hmm? Nggak ada pakai jeda dia Pak Happy. Kan Pak Happy kan langsung terus bahagia terus. Ah, inilah Pak Happy ini. Nah, Pak Yuni itu kalau dia misalnya pesawat lagi take off, dia nggak ada masalah. Dia kan posisi pesawat itu kalau banyak di bunker itu, banyak di hanggar itu baru dia sibuk. Kalau nggak ada di hanggar itu fine fine aja beliau. Yakin saya itu. Ya itu Pak Rahman ya. Cocok Pak Rahman. Pak Rahman ketawa aja. Hah? Gitu. Gimana? Cocok ya Bapak dan Ibu ini, apa namanya? Nggak usah banyak-banyak. Makanya saya batasi 10 sampai dengan 15 halaman. Gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Deadline tugasnya kapan, Pak? Ya, di tugasnya itu
Bentar ya, Bapak dan Ibu. Tugasnya itu 2 minggu cukup lah ya. Aduh, jangan lupa. Kayaknya kurang, Pak. Soalnya banyak tugas dari mata kuliah lain juga, Pak. Oh iya, Sebelum Bapak ada loh Pak tugasnya Pak. Aduh, itu super heavy Pak tugasnya Pak. tugas apa itu? Aduh, pokoknya tidur nggak nyenyak, Nggak nyenyak makan ya. pun makan pun kurang, tapi nambah tetap. Iya. Oke. Oh, makanmu kurang enak. Pas ini deh Pak, Terus, pas UAS aja kali ya. oh jadi. Cocok. Mm. Kalau memang itu permintaan saya kasih. Pas UAS plus minus plus 1 minggu lah. UAS plus minus berarti itu gimana Enggak gitu plus gitu? plus Pas 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 UAS pas plus UAS 1 minggu. plus Ah. 1 minggu. Kon UAS kan habis UAS kan ada masa jeda tuh Pak, 1 minggu. Oh, jadi kalau dihitung berapa? Seharusnya 3 minggu jadi 4 minggu gitu lah. Tapi bahasanya Pak Agus ini pas UAS plus 1 minggu itu sama dengan juga 4 minggu. Misalnya begitulah bahasanya ya kan. Seharusnya Pak udah 3 minggu aja Pak, kan begitu. Oke, tapi pakai plus Pak 1 minggu lagi ya, kan gitu dia bahasanya. Jadi gitu ya, plus 1 minggu lagi gitu. Ya lah Pak, boleh Pak. Boleh ya, tapi tanggung jawab ya. Ya pasti dikirim Pak. Ya, Pak. karena saya lihat begini, semakin panjang itu nggak ada korelasinya dengan cepatnya mengumpul, nggak ada. Betul juga Pak. Tapi kalau bisa Pak requestnya ini aja UASnya gitu sih Pak. Jangan UAS ada Nah, lagi. ya saya rasa gitu aja Pak. Ini aja Pak. Ini Gak aja ya. apa-apa Di UAS, Pak. UAS, Gak apa-apa, Pak. Iya. gak apa-apa kalau nilainya Bapak masukin dulu, tugasnya nanti nyusul nggak apa-apa Pak. Wah, nggak cocok. Mungkin ini aja sih Pak. Kalau boleh ini memang soal UASnya gitu Pak. Kalau Oh boleh gitu ya. request Pak. Ya Pak, Kalau betul Pak. boleh. Kita. Tanggung jawab ya. Ya, Tanggung jawab ya. Pasti. mata kuliah lain juga seperti itu, Pak. Juga Oh seperti iya. itu, Pak. Wah, ngeri kan lihat dalilnya sahih semua saya lihat. Semua mazhab setuju Pak, sepakat ini Pak. Sepakat ya, jadi. Baik, saya ikut aja ya. Matur nuwun Baik. Bapak. Ya, jadi tolong dibuat bagus supaya nanti proposalnya bagus. Gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Ya Sepakat Pak. kita ya. Ya Pak, Pak, makasih. Sepakat Pak, ya. insya Allah bekal Saya mau tanya Pak Yun dulu. Pak Yun, gimana Pak ini, Yun? Pak. Oh, Pak Yun. Ya, Yun Pak. apa ianya? Dikumpulkan sekalian UAS Pak. Setuju kalau Oh, itu Pak. pas UAS ya. UAS plus 1 minggu. Ojo Nah, kan lali. Pak Yun aja katanya dia sanggup dia UAS itu dia Pak Anas. Sekalian ini jadikan Perlu UAS Pak. segala sesuatu tuh perlu margin. Untuk safety faktornya tetap harus ada itu 1 minggu. Marginnya berapa? Errornya berapa Pak? 50%. Nah, itu itu dia. berarti salah. Kalau 50% marginnya itu penelitiannya salah. Kalau Hah? Helen sih Pak khawatirnya ini sih Pak, ini tugas terus nanti UAS ada lagi itu khawatirnya di situ aja Oh, sih nggak Pak. ada, nggak ada. Ada, Sama aja ada ya, pokoknya Pak. Bang. Kekhawatiran itu sudah ditepis hari ini sama Bapak Bambang. Alhamdulillah. Ini Nggak salah. ada. Jadi dikumpul pas UAS juga udah alhamdulillah requestnya Oh, dikabulin pas lah Pak. kok gitu. Pas UAS ya. Pas UAS nggak plus 1 minggu. apa-apa. Ini Pelatihannya kapan Pak? Pelatihannya Pak. gimana, Pak Yun? Pelatihannya kapan Pak? Kepastiannya pas UAS, tapi Pelatihan Pak Pak. Anas- Pelatihan. Oh, bebas kapan? Saya standby. Kapan teman-teman kalau memang mau nggak usah di kampus kita ya sekali-sekali kita kopi darat Pak. Kafe aja lah. Betul Pak, kita kopdar Pak. Asik Kopdar kayaknya. aja, Pak. Pak. Kalau jum-jum gini kadang-kadang saya nggak tahu Saya kurang itu saya gimana. kebetulan lagi standby di Batam ini Pak. Pas lah, cocok. Jadi jadwalkan ya Pak Yun. Kalau perlu kita di hanggar itu kita. Nanti kesenggol pesawat, Pak. Bahaya, Pak. Mak, kalau gitu agak geser Lesehan. dikit. Lesehan gitu ya Pak. Ya, tergantung Bapak dan Ibu lah. Saya siap, kira-kira nanti aplikasinya apa, nanti kita sambil diskusi. Gitu ya. Kalau Zoom-Zoom gini, aduh, nanti Bapak dan Ibu salah entry-nya itu, saya nggak tahu memperbaikinya. Ya kan? Bu, tekan ini Bu, salah tekan dia pula Pak. Tekan yang bawah, susah Pak. Tekan yang atas, aduh susah, repot saya Pak. Ya Pak Evi? Tekan yang atas, lepas yang bawah. Kan susah. Ya, jadi kopi darat aja Pak Yun. Pak Yun lah yang gimana? Nanti Siap. kira-kira aplikasi apa? Nanti kita diskusi. Visibilnya kalau gimana Pak? yang Pak Bambang Waktunya yang Pak PLS Bambang nih. itu
Gimana siapa ini? Visibelnya waktunya Pak Bambang nih apa Pak? Malam apa Sabtu atau bagaimana? Oh, kita pagi lah. Kalau malam kita udah ngantuk. Oh, siap. Kan? Nanti susah nanti ngentri datanya. Kalau malam tuh kan energi Bapak dan Ibu sudah habis di pagi sama si sore. Kalau bisa energinya tuh energi pagi. Gitu ya Bu Oke. Ellen ya? Siap, Pak. Ya, Siap. Pak. Enaknya nanti Iya. gini, Pak. Kalau kami buat yang tugas Bapak ini, jadi Ah, kan kita yang tugas ini memang jadi cikal bakal tesis. betul. Baru nanti itu yang kita bawakan supaya nanti langsung pas pelatihan, langsung nih Ya, kira-kira boleh. ngolah data yang ininya Boleh gitu juga. ya, Pak. Untuk Boleh, jadi boleh. gitu, Boleh, Pak. nggak apa-apa. Silakan. Nanti kita pakai data dummy aja kan, begitu ya? Ya, data Iya, dummy, Pak. iya, Iya, betul. nggak apa-apa. Iya. Untuk Artinya ini, gini, Pak. variabelnya sudah Bapak dan Ibu tetapkan kan Alhamdulillah. gitu ya? Ya, sudah kami Iya, Pak. tetapkan Iya. masing-masing. Oh, Ya, cocok Pak Anas. Cocok. Jadi didandingkan aja nanti data Ini variabel Bapak dan Ibu. Pak Bambang, software yang kita ini apa nih Pak? Smart PLS kayaknya lebih tertarik nih teman-teman ini. Iya, PLS. Versi 4 ya, iya. tapi itu tadi versi 4 tapi Bapak dan Ibu beli aja di Shopee murah itu. Ya, Hmm. karena satu komputer satu dia nggak bisa dialihkan ke komputer yang lain, Pak. Oh, kirain kayak IBM bisa cracknya dikirim. Kemarin Nah, sudah itu Pak, itu yang yang Pak cracknya itu. Bambang kasih itu. Ya, itu Amos. Amos, kalau Amos. Yang PLS 4 Pak, yang offline. Yang offline. Versi 4 poin berapa? Terakhir kemarin yang dikasih Bapak itu waktu offline itu 4 titik berapa itu ya? 1. Bentar Oh, Pak. saya nggak hadir loh. Ada ya pernah ya Pak Bambang Nggak ngasih? ada 4 titik Pak, hanya Smart PLS 4 aja itu. Iya, 4 yang terbaru 41, Pak. Oh, Gak usah yang crack lah, Pak. Kalau yang crack ada nggak apa-apa ya, silakan aja monggo ya. Nggak apa-apa. Kalau memang yang penting 4.1, jadi itu sudah yang terbaru, Pak. Ya, kalaupun ada listrel nanti kita coba diskusikan, tapi yang banyak digunakan nanti di pasca itu memang PLS. Kalau nanti itu ada AMOS ya mungkin itu kembali lagi kepada pembimbingnya. Kalaupun nanti ada listrel itu juga tergantung pada pembimbingnya. Ini hanya Jadi sebatas tools. jadi masukan dari Pak Bambang, kami kan sudah belajar Amos nih. Ya, Kira-kira bermanfaat buat kami sebenarnya Pak. ya bermanfaat lah. Gak ada yang nggak bermanfaat. Itu kan Tetap bermanfaat. mau Tapi mau expired. gimana Panas? Gangguan. Ya Bu Deborah. Suara saya dengar nggak Bu Deborah? Pak. Udah mulai Dengar, nggak laku Pak. lagi Yang itu. ngomongin jaringan Pak Anas itu, Pak. Kita jaringan kita lancar jaya, Pak Anas, Pak. Yang selalu jaringannya bermasalah, Pak. Oh, Panas, halo. Karena Panas lagi di atas. Ya Pak. Nah, Iya gimana betul Pak? di atas. Ya, Gimana? jadi yang kami pelajarin Amos ini bagaimana Pak? Bermanfaat nggak ini Pak untuk Pak, tesis kami? bermanfaat, tetap bermanfaat. Artinya gini, nanti Bapak dan Ibu yang memberikan choice-nya. Kan gitu ya, saya mau pakai apa nantinya. Kalau saya, Bapak dan Ibu mau pakai mana, monggo silakan. Asalkan memang memahami dan juga kemudahan, terus tidak ribet. Kan gitu kan. Kan ada aplikasi-aplikasi yang memang ribet ya. Ada aplikasi-aplikasi yang memang kita itu enjoy. Kan gitu ya. Itu kan nanti kembali itu tools. Jadi nanti saya akan menjelaskan di mana letak perbedaan-perbedaannya. Gitu Pak Anas. Jadi kalau bermanfaat pasti bermanfaat. Amos. Kan saya bilang tadi, Amos itu asal manut orang susah. Terus susah. Jadi nanti Gitu ya. kalau ada kami punya dummy saya ini, kami datang ke Amos bisa atau Bisa. Datanya bisa. Datanya bisa Pak. Data Amos yang kemarin yang digunakan tadi itu bisa. cuma udah cuma sampai ke Sobel segala macam nanti Pak. Iya, bisa. Tapi kalau Ya, PLS kita nggak pakai sobel-sobel lagi Pak. nah, Kita nah langsung. justru kalau memang itu lebih bagus, lebih simpel, lebih Iya, bagus ke sana aja Pak. Kita iya belajar nggak apa-apa. ke Boleh. apa ke Smart PLS aja. Iya, boleh nggak apa-apa. Boleh Izin silakan. izin nanya, Pak. Boleh silakan. Kalau misalnya pembimbing dosen-dosen di
di Uniba itu biasanya menyarankan pakai aplikasi apa Pak? Software apa? Kebanyakan Pak. Kebanyakan itu pakai PLS, pakai Amos jarang karena dianggap mahasiswa Amos tuh bagi dia itu agak susah dia memahaminya dengan baik. Artinya mahasiswa ini kan maunya kan lebih mudah gitu ya, nggak mau ribet dia, ya kan? Nah, tapi kecenderungan ada juga yang mau pakai Amos ada pakai Lisrel, tapi selama ini yang S2 belum ada yang pakai Lisrel. Nah, artinya gini Pak, macam kita memilih sesuatu itu kan tergantung passing grade kita kan Pak. Ya, Pak Yuniar ya. Ya, Iya. Kalau kita kira passing grade kita semakin tinggi, outputnya gimana Pak? Semakin baik nggak? Baik. semakin baik. Iya, kan begitu kan? Jadi arahnya ke sana. Parameternya apa? Parameternya adalah kalau kita misalnya publish ke jurnal, itu literally itu cepat mereka untuk accepted, gitu dia. Ya, cepat mereka accepted. PLS juga cepat mereka accepted. Amos juga begitu. Jadi memang ketiga ini memang kalau kita lihat mereka cepat mengaccepted, menerima dari penelitian kita yang kita publish. Apalagi Lisrel. Nah, Lisrel itu jadi kalau saya apa namanya memperingkatnya itu Lisrel itu pertama. Kalau pribadi ya, ini pribadi. Lisrel itu pertama itu, Pak. Kalau yang dia menggunakan data-data primer ya. Karena kan ada yang datanya data sekunder. Kalau data sekunder itu Stata dan Evius. Itu dia. Jadi itu menunjukkan daripada kualitasnya gitu loh, Pak. Ya, keakurasian gitu. Bahasanya gitu kan. Kalau bahasa kita di teknik itu kalibrasinya itu harus pas gitu ya, Pak Rahman ya. Jadi itu parameter yang saya gunakan. Jadi outputnya kemana, itu pasti cepat mereka untuk meresponnya. Ya pakai PLS karena itu tadi nggak semua orang yang bisa dalam hal untuk itu. Ya artinya semakin canggih alat itu kan semakin akurasinya kan semakin kuat ya. Sama Oh, seperti tiga dimensi, paham ya? Ya Bu Deborah ya. Sekarang itu ada orang USG itu sudah pakai yang namanya 5 dimensi dia. Kalau dulu Pak Syarial itu cuma pakai kasat mata aja, lihat bentuk aja dia, ya kan? Kan akurasinya kan kurang Pak. Muncullah 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Sekarang tiga Ultrasonic. dimensi nggak dipakai lagi Pak. Ya. Pak bisa 3 dimensi, bisa, paham ya? Sekarang orang pakai 5 dimensi, nampak semua Pak. Sampai bentuk-bentuknya semua nampak Pak. Kan begitu kan? Gitu ya Bu Deborah. Mau modeling gimana aja nampak dia. Seperti apa kondisinya tahu. Baik Pak Bambang, jadi masing-masing kami sekarang harus download ini ya Pak ya, Smart PLS software Pak. Smart PLS ya. Saya Iya. pikir Bapak punya terus mau share ke kami gitu Pak. Punya saya, punya, tapi itu nggak bisa di-share untuk laptop yang lain karena saya nggak pakai crack. Oh, original ya, satu user aja ya. Iya, nggak bisa dipindah-pindahkan kemana-mana. Hmm. Kalau dipakai lagi nanti ke Bapak misalnya, dia nggak mau. Oh, Dia iya iya. minta ininya nanti, serial number-nya. Oke Karena oke. sudah terdetek itu di laptop siapa itu gitu ya. Oke oke. Tapi kalau ilmu-ilmunya Pak Rahman, Pak Yuniar, mungkin tahu lah itu. Gimana cara-caranya. Ini rekan-rekan yang background IT banyak yang di sini. Itu aja kuncinya. Tahu itu Pak Yuniar itu, yakin saya. Nanti dapat dari Pak Yuniar lah itu. Oke Hah? oke. Ya kan? Gak usah ke Shopee lah dia. izin Nah, Pak, mau nanya ya, Pak. silakan. Eh, kan kalau misalnya untuk penelitian kualitatif ya Pak, saya juga tertarik ke sana, cuman saya masih bingung nih Pak. Kalau misalnya kualitatif ini kan menggunakan aplikasi Envivo ya Pak. Kalau menurut Bapak itu bagaimana Pak? Karena Ya, sebelumnya saya udah kualitatif tapi nggak ada pakai aplikasi seperti itu Pak. Saya juga baru tahu. Kalau boleh ya. dijelaskan Pak. Baik. Jadi sekarang trennya nggak lagi pakai Envivo. Pakai yang namanya Atlas. Gitu tadi. Atlas. Jadi memang Envivo dan Atlas ini fungsinya adalah mencoba untuk memberikan kepada kita
dari berbagai informasi. Dia bisa mengolah kira-kira dari pernyataan-pernyataan responden kita tadi yang kita depth interview, hasil wawancara yang kita lakukan, dia bisa mengkerucutkan kira-kira ini menceritakan tentang apa, substansinya tentang apa. Alat NVivo dan Atlas ini bisa mengeksekusi itu, narasi secara kualitatif. Karena gini, aplikasi-aplikasi yang lain, Amos, Israel, itu kan datanya harus data kuantitatif, Pak. Ya, nggak bisa dia huruf dimasukkan. Dia harus dimasukkannya ini angka, kan gitu ya. Masukkanlah huruf di Amos itu. Nggak mau dia, yang skala skala Likert tadi, kita buat sangat tidak setuju, setuju. Nggak mau dia dieksekusi. Gitu, Nadia. Jadi awal nanti sudah pakai NVivo juga boleh, pakai Atlas. Sekarang ngetrennya Atlas. Nah, gitu pula dia kan. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ada Jadi, satu pertanyaan lagi Pak. ya sebentar dulu ya, Oh ya, Nadia. oke. Maksud saya jelaskan dikit aja lagi. Makanya dari itu kemarin kita mau melakukan penelitian tadi itu kita menggunakan 4 aplikasi yang saya sampaikan tadi. Jadi kita menggunakan NVivo baik secara kualitatif maupun datanya primer maupun data sekunder. Seharusnya memang kita kemarin ini off the record kita saja saya kira. Tapi itu LPPM yang menyelenggarakan. Jadi ya kita cuma hanya bisa memberikan saran terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Ya kita mengikuti, ya kita coba untuk menyampaikan informasi itu supaya untuk diikuti. Tapi next time kita nanti akan berdiskusi lah. Baik Pak. Pertanyaan Ya, saya satu lagi Pak. Kalau terkait publikasi jurnal itu bagaimana ya Pak? Boleh dijelaskan Pak biar kami lebih tahu dari sekarang Pak. ya. Jadi nanti dipublikasikan itu di jurnal internasional, di jurnal nasional bereputasi, itu ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Sinta itu menunjukkan ranking. Ya, minimal kalau nggak salah itu Sintanya Sinta 4, minimal. Oke. Jadi Sinta 2, Sinta 3 itu kalau misalnya tembus itu luar biasa. Makanya saya bilang tadi, alat analisis tadi itu menunjukkan kita bisa tembus ke publikasi mana dia. Gitu, Bu. Ya. Jadi apakah itu ke Sinta 2 itu bagus. Karena itu level, itu ranking. Yang paling tinggi itu adalah Sinta 1. Yang tembus di Sinta 1 itu menjadi rujukan, menjadi banyak bahan dan itu mahal. Sinta 2 begitu, Sinta 3 juga begitu, Sinta 4. Jadi ada rankingan, Pak. Kalau bahasa produk, ya KW, premium gitu ya, Bu ya. Ori kan gitu kan, beda kan? Beda nggak? Beda. Itu dia maksudnya. Jadi perankingan Sinta itu namanya jurnal nasional terakreditasi. Kalau jurnal luar namanya jurnal internasional bereputasi. Itu Q1, Q2, Q3. Gitu ya. Jadi publikasi ke sana. Dan untuk ke sana nanti ya mungkin kita bisa memberikan pelatihan supaya nanti penelitian-penelitiannya mudah untuk disubmit. Kan gitu kan? Bagaimana strateginya, bagaimana triknya. Gitu ya. Sinta, Sinta dan Scopus bedanya apa, Pak? Beda, karena gini, Sinta itu terakreditasi nasional, Pak. Oh, oke. Kalau Scopus itu sudah internasional. Dia internasional itu dua. Ada internasional bereputasi, ada internasional biasa, Pak. Jadi internasional aja dia. Kalau internasional bereputasi itulah dia Q1, Q2, Q3 gitu. Scopus. Artinya kita publish itu ke publisher yang apa namanya? Yang akurat ya, yang kredibel. Gitu dia. Gitu ya. Oke. Sip, Pak. Jadi nanti akan nyambung Pak dari hasil penelitian kita olah kan gitu ya. Baru nanti itu akan submit ya itu nanti diskusi kita lagi lah nanti. Saya kira itu ya Bapak dan Ibu tugasnya sudah jelas ya. Jadi tugasnya sampai di UAS ya Pak. Ya, Pak. Ya nggak plus minggu kan? Karena itu ada Seminggu. ya plus minggunya nggak plus 1 minggunya nggak ada. Kayaknya PMI bahagia kali dia kalau pakai plus itu tadi. Gawat. Aduh. Kalau marginal. Ya Pak Yun. Siap. Cocok.
Besok ya. Cocok. Besok. Nanti diatur aja waktunya, nanti kita akan diskusi lagi. Gitu ya. Saya akan nunggu informasi aja lah. Itu Ya. ya Bu Ketua, kalau Bu Ketua ikut. Ya, Bu Ketua. Kayaknya Bu Ketua nggak ikut ya. Gitu ya. Ya Bu Ketua. Kayaknya Bu Ketua masih bingung-bingung deh Pak Anas. Iya, saya masih ragu-ragu, Pak. Ragu-ragu. Nah, ini jawaban Iya. responden kan itu tadi. Ya, sangat setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, gitu ya. Dan tidak setuju. Nah, ini jawaban responden yang 3 tadi ragu-ragu. STS Pak, sangat tidak setuju. SPS ya, sangat tidak setuju. Baik, saya kira itu saja Bapak dan Ibu. Mohon dimaafkan dan Nadia coba kita dokumentasikan lah. Biar nanti Makasih Pak tugasnya cepat ilmunya Pak selesai. Bambang. Dokumentasikan. Materinya Mbak Nana jangan lupa. Iya, izin Ya, Pak. belum. Boleh. Iya. Ya, nanti saya indikan ya, Pak Yun ya. Sabar Pak Yun. Masih lama lagi UAS itu. Oke. Bapak Ibu izin untuk on cam ya. Pak Susilo baru nampak saya. Apa kabar Pak Susilo? Udah Aduh. sehat Pak. Sehat ya? Baik ya? Sehat. Iya, iya, iya. Silakan. Saya mulai 1, 2, 3. Sebentar Bapak. Sebentar. Ada yang belum? Bentar. 1, 2, 3. Baik Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak Ya, makasih atas sama-sama hari Bapak dan ini. Ibu. Mohon izin ya. Makasih Pak Bambang Makasih Pak. ilmunya Pak. Oke, Makasih ya, banyak ya. Pak. Sama izin live ya. Ya. Sebentar.